Saya tidak menganggap bahwa itu sebuah kongres luar biasa yang sah, yang sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau aturan yang ada di Partai Demokrat. Apalagi yang berencana melakukan kegiatan tersebut juga sudah tidak ada kaitannya lagi dengan Partai Demokrat. Ditambah lagi, di internal Partai Demokrat juga tidak ada yang menghendaki kongres luar biasa. Jadi entah apa itu namanya, yang jelas tidak bisa dikatakan kongres luar biasa Partai Demokrat. Adapun yang menjadi syarat daripada kongres luar biasa, kalau misalkan kita lihat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat, terutama di pasal 83 ayat 2, itu disebutkan bahwa kongres luar biasa dapat diadakan sesuai permintaan Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 jumlah DPD dan setengah dari jumlah DPC. Dan kemudian hal tersebut harus disetujui oleh Majelis Tinggi Partai. Dan kemudian di ayat 3 disebutkan bahwa mereka yang mengusulkan kongres luar biasa harus merinci agenda dan alasan-alasan penyelenggaraannya. Dan di ayat 4 diatur bahwa peserta kongres adalah Majelis Tinggi Partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Luar Negeri, dan organisasi sayap yang telah ditetapkan oleh DPP. Artinya bahwa peserta dari kongres luar biasa ini adalah harus yang memiliki suara pada saat kongres yang ditetapkan oleh surat keputusan melalui DPP Partai Demokrat. Jadi kita sudah sama-sama ketahui bahwa Dewan Pimpinan Cabang seluruh Indonesia, kemudian juga Dewan Pimpinan Daerah seluruh Indonesia sudah menyatakan kesetiaan dan juga sudah menyatakan dengan tegas menolak kongres luar biasa yang ingin diselenggarakan oleh oknum-oknum tertentu. Terlebih hari ini kami Dewan Pimpinan Daerah dan juga 27 ketua DPC yang ada di Provinsi Jawa Barat secara tegas menolak kegiatan kongres luar biasa. Dan juga sudah disampaikan bahwa kami tegak lurus dan fatsun kepada kepemimpinan Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono yang terpilih secara sah melalui Kongres kelima Partai Demokrat di Jakarta 15 Maret 2020 yang lalu. Seperti itu. Kami menganggap bahwa dinamika yang terjadi belakangan ini merupakan ujian pendewasaan buat kita semua. Tentunya kami menganggap bahwa sikap Ketua Umum yang langsung merespon serta melakukan konferensi pers terkait GPKPD atau Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan Partai Demokrat itu sudah sangat tepat sekali. Artinya kami tidak mau kecolongan seperti partai-partai yang lain. Apalagi kami menduga bahwa gerakan ini bukan murni merupakan internal tetapi juga ditunggangi oleh pihak luar. Tentunya menghadapi gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat ini, saya kira mereka, oknum-oknum ini akan berhadapan dengan soliditas kader yang sangat luar biasa. Kita sudah sama-sama ketahui bahwa respon kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia dengan tegas dan menolak pelaksanaan kongres luar biasa yang ingin coba dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami tegaskan sekali lagi bahwa kami DPC Partai Demokrat, DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia menolak pelaksanaan kongres luar biasa yang digaungkan oleh beberapa mantan pengurus Partai Demokrat. Seperti itu. Saya kira ini memang perlu dijelaskan agar publik juga menjadi tahu dan paham. Menjawab tentang kepemimpinan Ketua Umum kami, Haji Agus Harimurti Yudhoyono, perlu saya sampaikan bahwa saat ini jika ada pihak-pihak yang menyampaikan
bahwa di Partai Demokrat sedang terjadi krisis kepemimpinan, tentunya itu adalah suatu hal yang tidak benar, tidak betul. Sekali lagi saya sampaikan, perlu kami sampaikan, kita tentunya masih ingat pemilu 2019 yang lalu, partai kita di posisi 7,7% secara nasional. Alhamdulillah, di kepemimpinan Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono, kita bisa sama-sama lihat betapa grafik dari survei Partai Demokrat di beberapa survei yang ada ini sudah menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan. Kalau kita lihat beberapa survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei partai politik, saat ini posisi Partai Demokrat berada di posisi 3 atau di 4 besar. Jadi naik dan turun ke 4 besar, kemudian naik kembali. Dan posisinya sudah di angka 2 digit, artinya sudah di atas 10%. Tentunya buat kami para kader, ini menjadi semangat tersendiri dalam rangka menyongsong pemilihan kepala daerah yang akan datang, pemilu legislatif yang akan datang, dan juga pemilihan presiden yang akan datang. Yang harus kami lakukan cuma satu, yaitu kerja bagaimana membangun Partai Demokrat untuk yang lebih baik lagi ke depan. Dan artinya juga perlu saya tambahkan di sini, bahwa krisis kepemimpinan ini tidak terjadi di Partai Demokrat. Justru saya balik bertanya, apa yang menjadi dasar mantan-mantan pengurus dan kader yang sudah diberhentikan oleh Partai Demokrat melalui keputusan kemarin yang kami minta secara tegas kepada Ketua Umum, apa yang menjadikan dasar oleh itu? Jadi sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa hal tersebut sangat tidak berdasar sekali. Kita perlu melihat kembali dengan beberapa program yang disampaikan oleh Ketua Umum dan diikuti oleh para kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, jika kita melihat beberapa program-program partai kami sangat bisa diterima di masyarakat. Kita bisa menyaksikan melalui media sosial, media cetak, maupun media elektronik. Gerakan Partai Demokrat Peduli dan Berbagi. Gerakan Partai Demokrat Bina UMKM. Kemudian komitmen dari Ketua Umum kami melalui fraksi Partai Demokrat DPR RI, yaitu menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP, kemudian juga berkaitan dengan Omnibus Law, dan juga beberapa RUU lain yang kita sedang perjuangkan di parlemen, merupakan salah satu bukti Partai Demokrat berpihak kepada masyarakat di bawah kepemimpinan Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Saya kira nggak ada, karena saat ini apa yang terjadi belakangan membuat kami makin solid dan kompak dalam menjalankan kerja-kerja politik di bawah kepemimpinan Ketua Umum kami, Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Justru hal ini membuat kami makin termotivasi untuk tanpa kenal lelah dalam memberikan yang terbaik untuk masyarakat melalui program-program yang tadi sudah saya sebutkan, Demokrat Bina UMKM, Demokrat Peduli dan Berbagi. Kemudian juga hal ini membuat kami makin optimis dalam menyongsong kontestasi politik ke depan, baik pemilihan umum legislatif, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden yang akan datang. Saya kira silakan saja beliau untuk membuktikan ucapannya. Jika memang terjadi mahar-mahar politik tersebut, silahkan yang bersangkutan bisa melaporkan kepada DPP Partai Demokrat kepada siapa diberikan dan untuk apa uang tersebut. Karena sepanjang yang saya tahu tidak ada hal yang demikian. Kita sama-sama sepakati bahwa dalam politik ini pasti ada yang namanya kos politik. Namun bukan berarti itu disebutkan bahwa begitu banyak pungutan-pungutan yang ada di partai kami. Kita juga sudah sama-sama tahu, para kader senior partai juga tahu sepak terjang beliau pada saat menjabat sebagai ketua BPOKK seperti apa. Saya kira ini juga bisa menjadi cerminan untuk partai kami supaya bisa lebih baik lagi, supaya bisa mengambil kebijakan yang lebih baik lagi dalam kontestasi-kontestasi yang akan ada ke depan.
apakah itu pileg, apakah itu pemilihan kepala daerah, maupun dalam kontestasi-kontestasi yang lain, seperti itu.